Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita menyatukan hati, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang hadir dalam hati kami, sehingga sabda-Mu mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ketika seseorang mengalami sebuah pergumulan di dalam kehidupan, yang dia harapkan, yang dia butuhkan adalah sebuah pertolongan. Yang dia inginkan adalah sebuah topangan. Supaya apa? Supaya dia mampu terlepas, supaya dia mampu bangkit dari keterpurukan, dari kesengsaraan, dari penderitaan yang dia alami di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali orang yang terpuruk dia akan berseru minta tolong. Ada dua kemungkinan seruan yang disampaikan atau permintaan tolong yang dia utarakan. Yang pertama itu tentu kepada orang-orang yang cakap untuk menolong. Dan yang kedua itu tentu kepada Tuhan. Atau sebaliknya, yang pertama kepada Tuhan, tapi yang kedua kepada sesama. Tetapi yang pasti, dia akan minta tolong kepada orang yang dia anggap mampu menolongnya. Dia akan minta tolong kepada orang yang dia anggap mampu membuat yang terbaik di dalam kehidupannya. Dia akan mengadu kepada orang yang sanggup untuk tempat pengaduannya. Tidak ada orang yang di dalam pergumulan di dalam kehidupan, ketika dia minta tolong kepada yang di bawahnya. Tentu kepada yang di atasnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas diberikan judul perikop nyanyian syukur atas keselamatan, di mana Yesaya memberikan sebuah nyanyian atau sebuah nubuatan atau sebuah seruan kepada bangsa Israel pada saat itu. Di mana kalau kita lihat sebelum pasal yang ke-12 ini, jelas di sana dikatakan dalam pasal yang ke-10, orang Asyur maju menyerang. Artinya, orang Israel yang mengalami sebuah penderitaan oleh karena
bangsa-bangsa lain yang menindas mereka. Tetapi Yesaya mengumandangkan dalam mazmurnya ini bagaimana orang yang mengalami pergumulan itu atau orang yang mendapatkan murka Allah itu akan mendapatkan sebuah didikan, di mana jelas di sana diajarkan, di mana orang yang akan bersyukur di kemudian ketika segala penderitaan, segala tantangan, segala persoalan yang dia hadapi itu akhirnya berlalu. Nah, hal ini mau mengutarakan bahwa tidak ada sebuah penderitaan yang tiada akhir. Penderitaan, pergumulan, persoalan tentu akan mengalami yang namanya akhir daripada penderitaan. Soal kapan akhir daripada penderitaan yang dihadapi, itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nyanyian syukur ini mengutarakan bagaimana orang yang sudah merasakan pertolongan Tuhan akhirnya memahami kenapa Tuhan memberikan persoalan itu atau penderitaan kepadanya. Tentu bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengarahkan, untuk mengajar, atau untuk memahami bagaimana kehendak Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Maka ketika dia menyadari semuanya itu, dia akan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku bermazmur kepadamu ya Tuhan. Aku menyadari bagaimana murka-Mu telah berlalu daripada aku. Dan dia menyadari bahwa segala sesuatu keselamatan yang akan dia rasakan tentu karena pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Maka dia menjadi gemetar, dia menjadi takjub, dia menjadi bersyukur, dia menjadi mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tema kita, dalam Minggu Advent yang ketiga ini, dikatakan berseru dan bersorak-sorai menantikan Tuhan. Yang pertama dikatakan berseru. Siapa yang berseru? Tentu orang yang mengalami penderitaan seperti yang kami katakan tadi. Nah, seruan yang disampaikan oleh orang yang mengalami penderitaan akhirnya didengarkan oleh Tuhan. Karena dia sudah mendapatkan kebaikan dan pertolongan Tuhan, karena seruannya sudah didengarkan oleh Tuhan, maka dia bermazmur bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kita, banyak sekali orang dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruannya. Tetapi ketika sudah Tuhan tolong dia, sudah Tuhan bantu dia, sudah Tuhan tuntun dia, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengingat khotbah-khotbah dalam minggu-minggu yang lalu, bagaimana orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu ada 10 orang, tapi hanya 1 orang yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak demikian lagi. Dalam minggu penantian, dalam minggu Advent, dalam minggu sukacita ini, kita mau diajar bagaimana setiap orang yang berseru kepada Tuhan, seruannya didengarkan. Maka ketika seruannya didengarkan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia bersorak kepada Tuhan, dia mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan. Hai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan, yang sudah merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu dalam menjalani tahun ini. Maka satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk merasakan pertolongan Tuhan, untuk mensyukuri pertolongan Tuhan itu. Mari kita bersorak bersama dengan Tuhan. Mari kita bersorak mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi itu. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajarkan apa dasar kita berseru kepada Tuhan atau bersorak kepada Tuhan. Dasar kita adalah karena Allah menjadi keselamatan.
Ini yang menjadi dasar utama iman kita. Kita bersyukur di dalam kehidupan karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur dalam kehidupan karena kita dituntun oleh Tuhan. Kita bersyukur dan bersorak di dalam kehidupan karena kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Maka keselamatan yang sudah kita rasakan lewat Yesus Kristus tentu menjadi sebuah dasar kita untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga. Karena Allah yang mengasihi kita di dalam diri Yesus Kristus menyelamatkan kita dari segala keberdosaan. Tidak saja hanya menyelamatkan kita daripada keberdosaan, tetapi memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Selama kita tetap teguh di dalam keselamatan yang Yesus berikan. Maka yang kedua ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap orang harus menyadari bagaimana keselamatan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana anugerah itu benar-benar menghidupkan kita. Bagaimana anugerah itu benar-benar memperbaharui kehidupan kita. Maka pembaharuan yang diberikan oleh anugerah dalam Yesus Kristus tentu menjadi dasar kita untuk bersorak di dalam Tuhan. Tentu menjadi dasar kita untuk bersorak menantikan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lewat firman ini kita mau diajar bagaimana orang yang berseru kepada Tuhan di dalam penantian karena ada sebuah pengharapan akan bertemu dengan yang kita nantikan yang sudah menyelamatkan kita. Itu pengharapan yang pasti Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Pengharapan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Dengan Yesus. Di dalam kehidupan yang kekal. Maka karena ada sebuah jaminan kita akan bertemu dengan Dia. Di dalam kehidupan yang kekal. Maka kita pasti bersorak-sorai. Contoh sederhananya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kami kecil, kalau orang tua kami pergi ke pekan, karena di kampung kami itu sekali seminggu pekan, setiap hari Minggu. Maka ketika orang tua kami pergi ke pekan, untuk menantikan dia kembali bertemu dengan kami pulang sore harinya dari pekan, maka ada sorak-sorai. Kenapa? Karena ada sebuah kepastian bahwa orang tua kami membawa kue, membawa martabak yang bisa kami nikmati. Soal jam berapa orang tua kami datang, bisa jam 4, bisa jam 5, bisa jam 6, bisa jam 7, tapi yang pasti datang. Tapi dalam menantikan untuk bertemu dengan orang tua kami bersukacita, kami bersyukur. Nah demikian juga, itu contoh sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga di dalam iman, dalam penantian dengan Yesus Kristus, kita harus bersorak-sorak. Tidak bersungut-sungut, tidak loyo. Tetapi dengan sorak-sorai. Karena ada sebuah kepastian. Karena ketika kita nantinya bertemu dengan Kristus yang kita permuliakan, yang sudah menyediakan tempat bagi kita sesuai dengan kitab Yohanes. Dia pergi ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Maka dia nanti akan datang bertemu dengan kita. Maka kedatangannya memberikan sorak-sorai kepada kita. Maka dalam penantian ini yang diharapkan dari kita semuanya adalah penantian yang penuh dengan sukacita. Tidak hanya aku yang menantikan, tetapi setiap orang yang percaya menantikan Kristus harus menanti di dalam sukacita. Tidak di dalam sungut-sungut. Menanti di dalam sukacita berarti berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang diajarkan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ada kepastian di sana. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmurkan bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan. Maka yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita menantikan Dia penuh dengan sukacita, maka kita harus memazmurkan namanya. Memazmurkan nama Tuhan berarti mempertunjukkan segala pekerjaan Tuhan yang benar-benar nyata. Lewat apa?
lihat perbuatan kita yang nyata di dalam perbuatan baik. Karena aku sudah diselamatkan, maka harus kutunjukkan keselamatanku lewat perbuatan-perbuatan yang baik. Cara untuk memasmurkan nama Tuhan. Memasmurkan nama Tuhan tidak hanya bernyanyi. Memasmurkan nama Tuhan tidak hanya berdoa. Tetapi memasmurkan nama Tuhan bagaimana aku melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupanku. Bagaimana aku bermakna di tengah-tengah keluargaku. Bagaimana aku menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana aku menunjukkan kasih kepada setiap orang. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Itulah orang yang berseru kepada Tuhan. Itulah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka lewat firman ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam minggu Advent yang ketiga, kita mau diajak bagaimana kita berseru di dalam pengharapan. Dan bagaimana kita mengamini bahwa apa yang kita harapkan itu pasti Tuhan berikan. Maka dengan demikian kita bersorak-sorai. Karena Allah yang kita muliakan adalah Allah yang esa. Allah yang kita muliakan adalah Allah yang kekal. Allah yang kita muliakan adalah Allah yang memberikan segala sesuatu dalam kebutuhan kerohanian dan kejasmanian kita. Kita percaya dalam minggu penantian ini kita menantikan Yesus yang kita muliakan. Karena apa? Karena pertemuan kita nantinya bersama dengan Dia. Pertemuan yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan sorak-sorai, yang mendatangkan kegembiraan yang abadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami lewat firman-Mu pada saat ini. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, untuk senantiasa mempermuliakan nama-Mu, untuk senantiasa bermazmur di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya dalam minggu-minggu penantian ini kami menantikan Engkau penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, bahkan penuh dengan perbuatan-perbuatan yang baik menjadi cara kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.